Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ari Rohmawati MPD dengan materi yang berjudul penyuntingan. Materi akan disampaikan oleh kelompok 5 dengan anggota 1. Ardila Mardatila, 2. Devi Khairunisa, 3. Jajuli Ma'ruf, 4. Mutiara Indah, 5. Umi Nurjana, dan yang keenam Wahyu Ardiansyah. Yang pertama, kita akan membahas apa itu penyuntingan. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting disebut dengan penyunting. Sementara itu, penyuntingan bermakna proses, cara, atau perbuatan yang terkait dengan kegiatan sunting-menyunting. Berikutnya, pengertian menyunting itu sendiri. Kami telah mengumpulkan beberapa pengertian menyunting, di antaranya, yang pertama, menyunting adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan. Yang kedua, menyunting adalah kegiatan menyiapkan naskah, teks, atau karangan siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Yang ketiga, menyunting disebut juga mengedit atau editing proses. Tujuan 1. Membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan dan isi materi dengan persetujuan penulis naskah. 2. Membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan atau disiarkan dan ditayangkan lebih mudah dan enak dibaca sehingga memudahkan pembaca, pendengar untuk siaran radio, dan penonton untuk tayangan televisi. Menangkap isi tulisan, siaran, atau tayangan. 3. Menjadi jembatan mewakili penerbit atau penyelenggara program siaran yang dapat menghubungkan ide dan gagasan penulis dengan pembaca, pendengar, dan penonton. Macam-macam editing atau penyuntingan. Yang pertama, editing isi, materi, atau gagasan. Tahap ini difokuskan pada isi naskah agar sesuai dengan tema yang diambil. Yang kedua, editing paragraf. Tahap ini lebih difokuskan pada tebal tipisnya paragraf. Yang ketiga, editing ragangan. Ragangan harus disusun secara sistematis berdasarkan topik dan subtopiknya. Yang keempat, atau yang terakhir, ada editing kebahasaan. Editing ini mencakup penghurufan, penomoran atau angka, lambang, ejaan, dan tanda baca. Teknik penyuntingan. Selama proses penyuntingan teks atau karangan, seorang penyunting harus menggunakan teknik-teknik yang tepat. Secara garis besar, teknik atau langkah-langkah penyunting teks atau karangan adalah sebagai berikut. 1. Membaca ulang konsep dasar teks atau karangan atau naskah yang telah selesai dengan penuh ketelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa yang meliputi 1. Kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata yang tidak baku dalam sebuah karangan dapat merusak kesempurnaan penyajian, maksud, dan tujuan penulis sekaligus mengukur kekayaan kosakata tulis. Oleh sebab itu, seorang penyunting dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru sebagai pembanding dalam melakukan koreksi. Kesalahan ejaan. Pada bagian ini, penyuntingan meliputi koreksi penggunaan huruf kapital, gelar, nama kota,
penggunaan imbuhan, kata depan, lambang, angka, serapan, dan sesuai tidaknya penulisan kata demi kata berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Kesalahan tanda baca. Pada tahap ini, penyuntingan meliputi koreksi pada penggunaan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, titik, koma, titik dua, dan tanda-tanda baca lainnya. Kesalahan diksi atau pilihan kata. Di bagian ini, penyunting dapat memperhatikan tingkat kesesuaian dan ketepatan pilihan kata yang digunakan dalam kalimat seperti istilah dan kata bentukan. Biasanya, penyunting mengganti kata yang tidak padu dengan kata lain yang memiliki arti serupa atau sinonim. Selain itu, ketidaksempurnaan penulis karena kesalahan pengetikan juga patut menjadi fokus penyunting. Kesalahan struktur. Pada tahap ini, penyunting memperhatikan keterpaduan, kelogisan, tingkat ambiguitas, dan struktur kalimat teks karangan. Apakah telah sesuai dengan aturan yang benar atau belum? Dalam hal ini, penempatan subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap harus dipastikan tepat dan tidak tertukar. Selain itu, penggunaan kalimat aktif atau pasif juga menjadi fokus identifikasi agar karangan terhindar dari ketidakefektifan dan ketidaksesuaian pada kaidah-kaidah penulisan. Kesalahan konjungsi atau kata penghubung. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung meliputi hubungan antar kata dalam kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Di bagian ini, penyunting harus benar-benar mengikuti alur cerita dalam sebuah teks atau karangan agar tidak salah dalam mengoreksi penggunaan konjungsi. Karangan yang padu pasti memiliki kata penghubung yang tepat. Oleh karena itu, bagian penyunting ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Yang ketiga, memperhatikan tata letak atau layout tulisan atau naskah meliputi penempatan posisi judul utama, judul tambahan, subjudul, urutan penomoran, penempatan gambar atau grafik. Yang keempat, memperbaiki identasi, spasi, dan tingkat kerapatan antar kata, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang kelima, memperbaiki kesalahan-kesalahan teks atau karangan yang telah diidentifikasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan cara melakukan penghapusan, penggantian, atau penambahan unsur-unsur bahasa dalam tulisan. Dan yang keenam, sebagai tahap finalisasi, seorang penyunting sebaiknya membaca ulang teks atau karangan yang telah disunting sebelum nantinya dipublikasikan atau dicetak. Contoh penyuntingan teks. Contoh teks yang salah yaitu sebagai berikut. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap di Magelang, dan Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado, Akan tetapi, dia wafat di Makassar pada 8 Januari 1855 setelah dia dipindahkan dari Manado ke Makassar. Dan ini adalah contoh teks setelah diperbaiki. Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang dan dibuang ke Manado, Beliau lalu dipindahkan ke Makassar dan wafat di sana pada 8 Januari 1855. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang belum mengerti,
nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab yang akan kami buka nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.